Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih terus mendorong dan mendukung penuh berbagai upaya pemerintah untuk menguatkan UMKM dalam rangka menopang ketahanan ekonomi nasional. Anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini mengaku merasa senang karena UMKM baru terus bertumbuh dan diharapkan semakin kuat di tahun 2023 ini. Bahkan UMKM ke depan diyakini akan menjadi lebih daripada 60% menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tumbuh dan kuatnya UMKM juga diyakini membawa ekonomi negara ini semakin kuat dan tahan menghadapi berbagai ancaman krisis ataupun resesi ekonomi global. Kita kan telah tahu bahwa kemarin ini ketahanan ekonomi kita dalam segala guncangan, baik itu guncangan dalam negeri, reformasi, maupun guncangan dari luar negeri, yang bertahan cukup handal adalah dari UMKM kita. 62% itu pertumbuhan itu sekarang ditopang oleh kehandalan dari UMKM kita. Ke depan kita berharap UMKM ini tetap berjalan dengan baik. Kita sudah melakukan terobosan-terobosan baru di mana menggabungkan beberapa institusi keuangan yang mikro utamanya, yaitu BRI, Pegadaian, dan PMN untuk pemberdayaan kepada mereka, baik yang baru tumbuh atau yang sudah tumbuh naik kelas. Nah, oleh karena itu, tahun depan ini juga masih ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah mereka untuk melakukan pengikatan atau menjadikan perusahaan mereka menjadi legal atau perusahaan mereka menjadi terdaftar sehingga mampu untuk mereka melakukan perdagangan dengan internasional maupun perdagangan dalam negeri karena mereka mempunyai identitas dari usaha mereka. Demikian juga pemerintah telah menyalurkan juga beberapa program lagi, BPUM misalnya, kemudian juga ada beberapa program yang dari Kementerian UKM dan Koperasi mempermudah mereka untuk mendapatkan akses-akses kebijakan sehingga mereka nantinya akan berdaya di 2023. Gede Sumarjaya Linggih menambahkan pemerintah sebenarnya sudah banyak memiliki instrumen untuk memajukan UMKM termasuk bagaimana mempercepat digitalisasi UMKM dan membawa UMKM naik kelas ke pasar ekspor. Namun diakui sosialisasinya yang masih kurang. Di sisi lain kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi angin segar bagi UMKM, karena memberikan kemudahan berusaha dan menyederhanakan perizinan, sehingga UMKM bisa terus bertumbuh dan semakin kuat. Kita sebenarnya dari dulu telah mempunyai banyak instrumen untuk memajukan mereka, cuma sosialisasinya kurang. Oleh karena itu ini dalam dunia digital ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan mensosialisasikan. Kita mempunyai perwakilan perdagangan di internasional, ya, termasuk International Trade Promotion Center di 19 negara, ya. Belum lagi itu atas perdagangan kita di masing-masing kedutaan besar. Begitu juga tentang investasi, kita juga sudah punya beberapa tempat di negara-negara yang lain, yaitu institusi yang dibangun oleh BKPM untuk kemudahan mendapatkan informasi tentang investasi. Termasuk juga sekarang ini beberapa kementerian telah bekerja sama juga dengan platform-platform startup yang mempunyai startup yang bagus, yang terutamanya untuk membangkitkan dan kemudahan daripada UMKM kita. Mudah-mudahan ini dalam era digitalisasi ke depan ini kerjasama antara kementerian bersama antara BUMN juga, Sarinah termasuk juga akan mengembangkan UMKM kita sehingga nantinya mereka akan mempunyai cara pemasaran, mereka mempunyai sarana pemasaran untuk produksi mereka sehingga mampu menjangkau tidak hanya di Indonesia tapi mampu menjangkau seluruh dunia. Dan ini adalah merupakan kekuatan daripada kita di Indonesia karena kita mempunyai alam yang sepanjang tahun itu matahari bersinar, kemudian kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, ya, tidak hanya
di atas laut, tidak hanya di bawah laut, tidak hanya juga di atas tanah, di bawah tanah. Bahkan kita mempunyai juga sumber daya manusia yang cukup banyak, yaitu 270 juta orang, yang mana itu merupakan pasar tersendiri, juga merupakan faktor produksi dari negeri kita. Dengan berbagai kebijakan pemerintah yang pro UMKM, diyakini UMKM akan menjadi semakin kuat sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Bali 1 mengabarkan.